Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Taminingsih, NIM 3523108883. Untuk memenuhi UAS Studi Kelayakan Bisnis, di sini saya akan mempresentasikan observasi UMKM Rice Bowl yang bernama Rice Bowl Kita, solusi makanan praktis dan terjangkau untuk mahasiswa sekitar kampus. Yang pertama, saya akan menjelaskan masalah yang ditemukan di sekitar kampus. Lokasi observasinya berada di lingkungan sekitar kampus Universitas Pelita Bangsa. Permasalahannya yaitu, mahasiswa kesulitan mendapat makanan praktis, cepat, dan terjangkau di sela jadwal kuliah yang padat. Warung sekitar kampus kurang variatif dan antri lama saat jam istirahat. Mengapa hal ini perlu diselesaikan? Yaitu karena kebutuhan makanan adalah kebutuhan harian yang berulang. Penyebab hal tersebut terjadi yaitu karena jadwal kuliah yang padat, banyak anak kos yang tak sempat memasak, warung kurang cepat melayani jam ramai. Yang berdampak, mahasiswa sering menunda atau melewatkan makan. Waktu istirahat habis hanya untuk mengantri makanan dan pengeluaran menjadi tak terkontrol. Kesimpulan dari observasinya yaitu peluang nyata untuk produk makanan cepat saji yang praktis dan ramah kantong mahasiswa. Selanjutnya, rancangan produk dan solusi. Fungsi produk Rice Bowl Kita yaitu menyediakan makanan utama, nasi, lauk, dalam satu wadah praktis, siap makan di mana saja. Cara kerjanya yaitu bisa pesan via WhatsApp atau media sosial atau datang langsung. Keunggulannya yaitu harganya terjangkau, ada 4 varian menu, pemesanan mudah lewat digital, porsi mengenyangkan untuk mahasiswa. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Siapakah yang membutuhkan produk ini? Yang pertama, target konsumennya yaitu mahasiswa dan anak kos usia 18-25 tahun di sekitar kampus. Gaya hidup praktis dan menyukai makanan cepat saji. Kebutuhan pasar sangat dibutuhkan. Mahasiswa memerlukan makanan cepat, terjangkau, dan mudah dipesan di sela jadwal kuliah yang padat. Pesaing, warung makan sederhana, murah, kurang praktis, dan usaha rice bowl skala besar, kualitasnya lebih baik, dan harganya lebih tinggi. Keunggulan kompetitif, harganya terjangkau, variasi menu beragam, dan kemudahan pemesanan digital dibanding pesaing. Lalu, saya akan menjelaskan tentang aspek teknis yaitu bahan baku, peralatan, lokasi, dan kapasitas. Bahan bakunya yaitu beras, ayam, telur, sosis, sayuran, saus, dan bumbu. Dibeli segar setiap hari. Peralatannya digunakan yaitu rice cooker, kompor gas 2 tungku, wajan atau panci, cooler box, alat masak pendukung. Lokasi produksinya yaitu memanfaatkan ruang di dalam kontrakan mahasiswa, dekat target pasar, hemat biaya sewa. Kapasitas produksinya 30-40 porsi per hari pada tahap awal. Dapat ditingkatkan seiring permintaan. Proses produksinya yaitu pertama, beli bahan baku, lalu disimpan, lalu dicuci dan dipotong, lalu dimasak, lalu disusun ke dalam bowlnya, lalu ditambahkan saus dan dikemas, lalu diantar. Selanjutnya yaitu tentang aspek hukum, legalitas, dan resiko usaha. Bentuk badan usahanya yaitu usaha perseorangan mikro atau UMK, belum wajib berbadan hukum formal. Sesuai sistem OSS RBA, usaha resiko rendah seperti kuliner rumahan cukup memakai NIB sebagai perizinan. Tanpa akta notaris, biayanya rendah, cocok skala untuk industri rumahan. Legalitas yang diperlukan yaitu NIB, nomor induk berusaha via OSS, sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan, lalu pendaftaran merek dagang Rice Bowl Kita ke DJKI. Itu sebagai opsional. Resiko hukumnya, komplain keamanan pangan jika standar kebersihan tak terjaga, sengketa penggunaan ruang di kos, perlu izin oleh pemilik kos.
Resiko sengketa merek jika nama usaha mirip usaha lain. Selanjutnya yaitu aspek manajemen, struktur organisasi, dan tenaga kerja. Kedua pemilik berbagi keputusan strategis, modal awal dan keuntungan dibagi rata 50-50 sesuai kesepakatan tertulis. Tahap awalnya yaitu 2 orang, kedua pemilik merupakan teman, merangkap seluruh peran operasional. Jika permintaan melebihi 40 porsi per hari, maka direncanakan menambah 1 karyawan paruh waktu di bagian produksi. Selanjutnya yaitu membahas aspek finansial, modal awal dan biaya produksi per unit. Modal awalnya yaitu kurang lebih 3.500.000, ditanggung bersama oleh dua pemilik masing-masing 1.750.000, yang rinciannya tertera seperti yang ada di layar, yaitu untuk keperluan rice cooker, kompor gas, wajan, cooler box, peralatan pendukung, stok kemasan awal, stiker, label kemasan, promosi awal, kas cadangan bahan baku, serta biaya produksi per porsi, yaitu bisa dilihat seperti yang ada di tampilan layar. Harga jual rata-rata yaitu 15.000, margin kontribusinya yaitu 6.000 per porsi. Estimasi keuntungan dan break even point. Pendapatan per bulannya yaitu mencapai 900 porsi atau 13.500.000, laba bersihnya 4.500.000, BEP per bulannya 150 porsi atau 5 porsi per hari. BEP dalam rupiah yaitu 2.250.000 per bulan. Untuk perhitungannya sendiri bisa dilihat sendiri karena sudah tertera di layarnya. Lalu kesimpulannya yaitu rice bowl kita layak dijalankan. Yang pertama, layak diproduksi karena proses sederhana, bahan baku mudah didapat, modal awal kecil sehingga risiko finansial rendah. 2, layak dipasarkan karena target pasar jelas dan besar. Kebutuhan nyata, persaingan dapat diatasi lewat harga dan kemudahan digital. Yang ketiga, margin aman tinggi. BEP tercapai hanya di 5 porsi per hari, jauh di bawah kapasitas 30-40 porsi per hari. Jadi rice bowl ini layak dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.